Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Saudara-saudara jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berkumpul kembali dalam kesempatan hari ini untuk sama-sama mengikuti kajian yang pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian dari kitab Al-Futubian yang membicarakan tentang cabang-cabang iman. Adapun cabang iman yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah tentang at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong atau bertolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kamu bertolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Saudara-saudara sekalian, jadi tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa ini adalah merupakan salah satu cabang iman. Dengan kata lain bahwa seorang mukmin atau orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir mestilah senantiasa bertolong-menolong satu sama lain, terutama sesama kaum mukminin, kaum muslimin di dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan ini haruslah menjadi sebuah tabiat di dalam seorang mukmin. Apabila jiwa atau tabiat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan tidak ada di dalam jiwa mukmin, ini menunjukkan ketidaksempurnaan iman. Ketidaksempurnaan iman. Karena ini sudah diperintahkan oleh Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian bertolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan keburukan. Justru dalam dosa dan keburukan tidak boleh tolong-menolong. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man masya fi 'auni akhihi wa manfaatihi falahu thawabul mujahidin fi sabilillah." Kata Nabi di dalam salah satu hadisnya, "Man masya fi 'auni akhihi." Maka barang siapa yang memudahkan, memberikan pertolongan kepada saudaranya, wa manfaatihi, dan mendapatkan manfaat falahu, saudaranya itu dari dirinya, sawabul mujahidin fi sabilillah, maka Allah akan memberikan pahala, memberikan balasan kepada orang yang menolong saudaranya tadi, yang dia bermanfaat bagi saudaranya sesama ikhwan muslim. Pahala apa? Pahala jihad fi sabilillah. Ya saudara-saudara sekalian, jihad fi sabilillah itu enggak harus perang. Jangan dimaknai jihad fi sabilillah itu perang, mengangkat senjata. Tidak. Dalam situasi damai kita melakukan atau memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita sama Islam, sama kaum muslimin. Kemudian dirasakan manfaatnya diri kita bagi sebagian besar kaum muslimin, berarti kita sedang berjihad fisabilillah. Itulah jihad fisabilillah yang disukai oleh Allah. Jadi jangan dimaknai bahwa jihad fisabilillah itu hanya memangku senjata kemudian perang melawan musuh. Tidak. Ya. Jadi pahalanya sama dengan pahala jihad fisabilillah. Apabila kita gemar memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya, kepada saudara seiman, kemudian juga dirinya bermanfaat bagi saudara seiman. Wa Anas bin Malik, diriwayatkan dari Imam Anas bin Malik qala, bahwa Anas telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, man aghasa malhufan
Kataballahu lahu 73 hasanatan. Barang siapa yang memberikan pertolongan ma'rufan kepada orang yang sedang sedih, kepada orang yang sedang sedih atau orang yang sedang kesusahan, barang siapa orang memberikan pertolongan kepada orang lain yang sedang kesusahan, kataballahu lahu, maka dicatatlah baginya 73 hasanah, 73 kebaikan. Masya Allah, begitu banyaknya Allah memberikan pahala atau ganjaran ketika seseorang memberikan pertolongan kepada orang yang sedang kesusahan di dalam hidupnya, maka Allah catat orang itu dengan 73 kebaikan. 73 kebaikan. Wahidatun minha yasluhu biha akhiratuhu wa dunyahu. Dan satu dari 73 kebaikan itu, satu dari 73 kebaikan itu yasluhu biha akhiratuhu wa dunyahu, yaitu terselesaikannya urusan-urusan akhiratnya dan dunianya. Itu balasan Allah. Jadi ketika seseorang ini gemar memberi bantuan atau pertolongan kepada orang-orang yang sedang menderita kesusahan, maka Allah catat dia 73 kebaikan. Salah satunya dari 73 itu, maka setiap urusan dia yang menolong tadi, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, itu dimudahkan oleh Allah. Satu, berarti ada 72 lain. Masih banyak. Dengan satu saja balasan dari Allah dari 73 kebaikan itu, maka urusan kita di dunia dan di akhirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi dengan satu balasan saja itu selesai urusan kita. Selesai urusan kehidupan kita. Dengan wasilah kita senantiasa murah hati untuk membantu orang lain yang sedang menderita, yang sedang kesusahan, menolong saudara-saudara seiman, birri wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Jadi Allah kasih balasan dengan satu itu saja, selesai urusan kita, mudah urusan kita. Ya. Jadi ini salah satu rahasia saudara-saudara sekalian. Apabila kita ingin dimudahkan urusan kita oleh Allah, apabila kita ingin diringankan di dalam perjalanan hidup kita, ringankanlah penderitaan orang lain. Bantulah ketika orang lain sedang sedih, sedang susah. Perlu dicatat oleh kita bahwa membantu itu nggak mesti selalu berbentuk materi. Jangan kemudian berpikir membantu itu harus dengan duit nih, ngasih duit, ngasih mobil, ngasih motor, ngasih rumah. Bukan, tidak mesti seperti itu. Kebaikan itu kan birri wa taqwa itu banyak. Jangan apabila berbicara kebaikan atau membantu orang lain selalu berorientasi kepada materi. Keliru besar. Tidak ya. Apalah yang kita bisa mampu bantu. Apakah itu dengan pikiran kita, dengan nasihat kita, dengan tenaga kita, ya. Atau bisa dengan mal, dengan harta kita, dengan apalah yang bisa kita miliki. Bahkan bisa jadi dengan kekuasaan, dengan jabatan yang kita miliki, dengan pengaruh yang kita miliki, yang diberikan Allah kepada kita. Jadi itu sudah merupakan bantuan. Jadi bagi pejabat-pejabat ya, yang melakukan ta'awun bil birri wat taqwa, pahalanya sama. Meringankan orang lain di dalam pekerjaannya, membantu orang lain mudah di dalam pekerjaannya atau dalam bisnisnya, dalam urusan apapun. Itu salah satu bentuk pertolongan kepada orang yang sedang kesusahan. Ya. Maka pahalanya sama, akan beri 73 kebaikan. Salah satunya adalah Allah janji di situ akan dimudahkan urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat. Baik, bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Perlu saudara-saudara ketahui, urusan akhirat jauh lebih susah, jauh lebih rumit dan jauh lebih menyesakkan dibandingkan urusan dunia. Kenapa? Karena perjalanan di dunia sebentar banget dibandingkan dengan perjalanan hidup kita nanti di akhirat. Dari satu waktu ke waktu, dari satu keadaan ke keadaan, ya.
dari satu alam ke alam lain, dari alam kubur, ya, masuk nanti ke alam ba'ats. Itu kan lama waktunya. Dari alam ba'ats masuklah ke alam mahsyar, kemudian kepada sirat, mizan. Sebelum masuk surga perjalanannya panjang, saudara-saudara. Tidak kemudian setelah meninggal langsung surga, tidak. Belum ada yaumul hisab, perhitungan seluruh amal-amal kebaikan, amal-amal yang kita lakukan di dunia. Ada yaumul hisab, lama, berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun umur akhirat. Jadi panjang perjalanannya. Nah, kesulitan di dalam setiap mengalami alam itu, mulai dari alam barzakh sampai kemudian alam ba'ats, di situ ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Ada kesulitan-kesulitan tersendiri yang dihadapi. Sampai kemudian memasuki pintu surga, kalau memang ditakdirkan masuk surga. Sampai kemudian orang itu ditakdirkan juga masuk dalam neraka. Perjalanannya amat panjang dibandingkan dengan perjalanan di dunia yang sebentar ini. Karena waktu dunia itu berbeda dengan waktu akhirat. Jadi kalau Allah mudahkan, ringankan urusan akhirat, itu Masya Allah, karunia yang sangat besar. Tapi Allah katakan, karena kamu hidup dalam dunia, maka urusan dunia pun akan aku mudahkan bila kamu memudahkan urusan orang lain. Oleh karena itu saya ingin berpesan kepada siapapun, hati-hati dengan logika berpikir yang terbalik. Hati-hati dengan logika yang berpikir yang terbalik. Ada sebuah kata yang sering beredar di tengah-tengah masyarakat. Ini yang harus betul-betul saya ingatkan kepada semua, siapapun dia. Sebuah kata dengan tanda kutip, kalau memang bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ini kata yang sudah beredar di kalangan para pengurus urusan orang lain. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ini bertentangan dengan kalam Allah, bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW bahwa kita harus mempermudah urusan manusia. Tapi kenapa harus dipersulit? Hati-hati apabila antum sudah melakukan itu, maka ketika antum mempersulit urusan manusia, maka urusanmu juga akan dipersulit oleh Allah, urusan dunia dan akhirat. Saya ingatkan, sebaliknya justru jangan mempersulit urusan, permudahlah urusan itu. Jadi kata-kata tadi hati-hati, karena itu akan menghantam diri Anda sendiri. Jangan heran kalau kemudian hidup Anda dipersulit, hidup Anda mengalami kesulitan karena Anda sering mempersulit urusan orang lain. Karena diperintahkan untuk menolong dalam kebaikan dan takwa, dan Allah berikan pahala yang banyak, 73 kebaikan. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Kemudian wabaki fid darajat, sedangkan 72 yang lainnya kebaikan yang Allah berikan kepada kamu itu ganjarannya, maka itu adalah dinaikkan derajat kamu dari satu tahap ke tahap lain. Akan dinaikkan pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kalian melakukan kebaikan, semakin banyak kalian membantu dan menolong orang-orang yang sedang menderita dan kesusahan, maka derajatmu dinaikkan oleh Allah satu tingkat kepada tingkat berikutnya. Jadi apabila ingin dinaikkan pangkat dan derajat dari sisi Allah, banyak-banyaklah menolong orang lain dengan diri, kebaikan dan ketakwaan. Maka dibaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, "Man qada hajatan li akhihi fa ka'annama khadama Allahu umrah." Man qada hajatan li akhihi, barang siapa yang memenuhi kebutuhan li akhihi, saudaranya. Saudara di sini bukan saudara sekandung saja, tetapi lebih umum saudara seakidah, saudara seiman. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, fa ka'annama khadama Allah umrahu, maka seperti dia mengabdi kepada Allah sepanjang hidupnya. Ya, barang siapa yang memenuhi hajat kebutuhan saudaranya, maka dia seperti mengabdi kepada Allah sepanjang hidupnya. Bayangkan. Sekarang hitung oleh kita, berapa umur kita sekarang? Yang sudah umur 5 tahun, hitung berapa lama kita mengabdi pada Allah dibandingkan dengan ingkar kepada Allah, berpaling dari Allah.
Berapa lama waktu yang kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah dibandingkan dengan waktu yang kita gunakan untuk hal yang sia-sia berpaling dari Allah? Hitung sendiri. Hitung sendiri. Ya. Boleh jadi lebih banyak kita berpaling dari Allah dibandingkan kita mengabdi kepada Allah. Nggak usah dah terlalu lama kita menghitung puluhan tahun. Satu hari kita hitung. Berapa jam kita mengabdi kepada Allah? Berapa jam kita lalai kepada Allah? Hitung sendiri dari 24 jam itu. Baru dikalikan sekian tahun. Nah di sini Rasul mengatakan, apabila seseorang itu memenuhi kebutuhan saudaranya yang sedang kesusahan, maka dia seperti mengabdi kepada Allah sepanjang hidupnya. Itulah bahasanya. Luar biasa, Masya Allah. Berbahagialah orang-orang yang berbaik hati. Berbahagialah orang-orang yang dermawan hatinya untuk senantiasa murah hati membantu orang lain. Murah hati meringankan kesusahan orang lain dan penderitaan orang lain dengan apapun yang dia miliki. Berbahagialah. Karena berarti dia dinilai oleh Allah, dia sedang mengabdi kepada Allah sepanjang hidupnya. Masya Allah. Luar biasa ya. Luar biasa. Allah memberikan balasan yang begitu besar. Jadi saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, ternyata keriduan Allah itu banyak di situ, banyak berkaitan dengan hablum minan nas, banyak berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah lain. Keriduan Allah, catat, keriduan Allah lebih banyak terletak berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah. Inilah kunci rahmatan lil alamin. Artinya kita beragama ini tidaklah untuk kepentingan diri sendiri. Apabila kita beragama, beribadah hanya untuk kepentingan sendiri, maka nilainya kecil di sisi Allah. Tetapi yang besar di sisi Allah, keberagamaan kita itu bermanfaat bagi makhluk semesta alam. Itulah yang dikatakan rahmatan lil alamin, saudara-saudara. Dan itulah yang membuat Allah hidup. Dan disitulah bonus-bonus pahala begitu besar. Dan disitulah juga kunci-kunci keriduan Allah diberikan kepada hamba-Nya yang demikian. Kalaupun kita beribadah sendirian di tengah hutan sepanjang hidup kita, itu tidak seberapa nilainya di sisi Allah. Kenapa demikian? Karena dia melakukan itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepuasan dirinya. Sementara yang nilainya besar di sisi Allah adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebaik-baik manusia. Oleh karena itu, jadikanlah diri kita bermanfaat bagi siapa? Bagi siapa? Jadikanlah diri kita senantiasa bermanfaat bagi siapapun, bagi manusia. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan dengan firman, dengan sabda Rasulullah yang lain. Man aqarra 'aina mu'minin aqarra Allahu 'ainahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menggembirakan seorang mukmin, aqarallahu 'ainahu yaumil qiyamah, maka Allah akan gembirakan dia di yaumil qiyamah. Lihat, lagi-lagi berkaitan dengan orang lain, saudara. Barang siapa yang menggembirakan hati orang lain, membuat orang lain itu senang, membuat orang lain itu bergembira, yang tadinya sedih kemudian gembira, yang tadinya mencucurkan air mata kemudian berhenti dia menangis, maka Allah akan hentikan tangisnya di yaumil qiyamah nanti, diganti dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Masya Allah, saudara. Ini sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Kenapa? Barang siapa yang menanam maka dia akan menuai. Apabila dia menanam kebaikan maka dia akan panen kebaikan. Logika masuk kan? Balasannya demikian. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kebaikan kalau kita tidak pernah menanam kebaikan? Jangan pernah mengharap kebaikan pada diri kita apabila kita tidak pernah menanam kebaikan kepada sesama dan kepada orang lain. Lebih-lebih apabila selalu membuat kerusakan di muka bumi, membuat semua acak-acakan, membuat semua hancur, maka jangan salah kemudian kalau kemudian dirinya hancur di dunia dan di akhirat nanti. Nauzubillah, subhanallah. Maka sallallahu alaihi wasallam, man masya fi hajati akhihi sa'atan min lailin aw naharin qadaha aw lam yaqdiha kana khairan lahu min i'tikafi syahrain. Ini lagi
Barang siapa yang meringankan atau barang siapa yang membantu fi hajati akhihi, kebutuhan saudaranya, sa'atan, 1 jam. Catat. Barang siapa yang meringankan atau membantu kebutuhan saudaranya 1 jam, sa'atan, fi lailin aw naharin, pada siang atau malam. Qadaha aw lam yaqdiha, apakah dia mampu ataukah tidak mampu. Ini catatan. Jadi yang namanya membantu itu tidak harus ketika kita mampu. Justru pahala yang terbesar adalah ketika kita tidak mampu. Contohnya apa? Ada seseorang datang ke kita, dia butuh uang misalkan 200.000. Sementara kita sendiri butuh duit itu 150.000. Bingung kan? Kita aja butuh nih, sementara itu lebih butuh, gimana nih? Nah itu berarti kondisi tidak mampu ini. Apabila kita mampu meringankan saudara itu pada kita sedang butuh, nah itulah pahala tertinggi di sisi Allah. Kalau dia melakukan itu, membantu orang, memang dia mampu dan masih biasa nilainya. Tapi kalau kita melakukan bantuan kepada orang lain sedangkan kita sedang butuh, inilah yang tertinggi di sisi Allah. Sudah banyak dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Ketika sahabat Nabi punya 1 kerak roti, tapi tiba-tiba datang seorang pengemis datang meminta makanan, maka 1 kerak roti ini dikasihkanlah kepada dia. Padahal dia sendiri belum memakan roti itu. Masya Allah. Luar biasa nilai empati yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan luar biasa juga nilai kepedulian yang dicontohkan oleh ulama-ulama salaf, oleh orang salaf, para sahabat Nabi terdahulu. Sampai seperti itu, saudara. Kebanyakan kan orang enggak. Dia sudah menggenggam roti di tangan, tapi dia ingin mengambil roti di tangan orang lain. Inilah keserakahan yang terjadi pada sebagian besar manusia. Dia sudah memiliki sesuatu, tapi dia pengen juga memiliki orang lain. Hak orang lain diambil juga. Nah, orang yang seperti ini hati-hati. Kana khairul lahu min i'tikafi syahraini. Maka yang melakukan seperti ini lebih baik baginya dibandingkan i'tikaf 2 bulan. Coba, ya, coba membantu orang lain yang sedang kesusahan 1 jam, 1 jam. Itu nilainya lebih baik dibandingkan yang i'tikaf di masjid 2 bulan. Udah, 1 jam dengan 2 bulan. Ada orang mungkin karena dia ingin inilah pokoknya Maya, ingin ibadahnya khusyuk, yang i'tikaf di masjid 2 bulan. Tapi nggak peduli sama sesama, nggak peduli sama orang lain. Dia duduk aja zikir wirid 2 bulan. Itu nilainya kecil dibandingkan dengan membantu orang yang susah 1 jam. Bayangkan, ya. Ternyata lebih banyak nilainya di sisi Allah membantu orang saudaranya hanya 1 jam saja dibandingkan i'tikaf 2 bulan. Pegel kok i'tikaf 2 bulan? Bantu orang yang susah, bantu orang yang sedang pusing 1 jam aja. Itu sama nilainya dengan i'tikaf 2 bulan. Luar biasa ya. Luar biasa nilainya di sisi Allah. Kenapa? Karena kalau i'tikaf 2 bulan itu dia hanya untuk kepentingan sendiri, untuk kesenangan sendiri. Tetapi membantu orang lain, maka orang lain juga ikut senang. Bukan hanya diri kita yang senang. Maka alaihi salam berkata Nabi SAW, "Man faraja an mu'minin maghmumin aw anani madluman, ghafarallahu lahu 73 ghafirah." Nah, barang siapa yang menggembirakan seorang mukmin yang sedang kebingungan, yang sedang kesusahan, aw ana madluman, atau dia menolong orang yang dizalimi. Ya. Barang siapa yang menolong orang yang kesedihan, yang kesusahan, atau dia menolong orang yang dizalimi, ghafarallahu lahu 73 ghafirah, maka Allah ampunkan baginya 73 pengampunan. Nah, ini juga nih. Kita seringkali meminta ampun kepada Allah, tak? Ya Allah, ampunilah dosa hamba, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Kalau kita ingin diampuni sebanyak 73 ampunan dari dosa dan kesalahan kita, lagi-lagi di sini, maka berikanlah kegembiraan, keringanan bagi orang-orang yang dizalimi. Bantu orang-orang yang dizalimi. Tolong juga orang-orang yang sedang kebingungan. Maka Allah ampunkan
73 ampunan. Begitu banyak, saudara. Masya Allah ya. Jadi kalau kita ingin mudah diampuni oleh Allah, lakukan itu. Jangan ini teriak-teriak, ya Allah maafkan saya ya Allah, tapi tidak pernah bantu orang. Padahal kunci diampuninya dosa oleh Allah itu juga murah hati, dermawan, murah tangan untuk membantu orang lain, untuk meringankan orang lain, membantu orang yang dizalimi lebih-lebih. Ya. Itulah kunci diampuninya Allah. Ya. Makanya berbahagialah dan bersyukurlah orang-orang yang dermawan, yang murah hati, yang mudah banget untuk membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan, apalagi penderitaan. Bapak alaihissalam, banyak nih hadis-hadis dari Rasulullah yang berkaitan dengan ini ya, yang menekankan begitu pentingnya kita peduli kepada sesama, empati kepada orang lain, ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Inna min ahabbil a'mali ila Allah idkhalus surur ala qalbil mu'minin. Sesungguhnya yang paling Allah cintai dari amal. Ingat ya. Sesungguhnya Allah paling mencintai amal di sisi Allah idkhalus surur, ya, memberikan kesenangan, kebungaan, memberikan kegembiraan ala qalbil mukmin, kepada hati orang-orang mukmin. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah, menggembirakan hati orang mukmin, amal yang dicintai. Sebaliknya tentu saja berarti kalau ada orang yang senantiasa menyusahkan hati orang mukmin, nggak disukai Allah, dimurkai Allah. Tapi kalau orang yang senantiasa menggembirakan orang mukmin, setiap orang yang datang kepadanya orang gembira, itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Ingat-ingat nih, jangan mencari yang aneh-aneh. Jangan mencari yang aneh-aneh. Ingat kunci-kuncinya tadi. Apa saja yang membuat Allah ridho, apa saja yang membuat Allah cinta. Katanya kita ingin diridhoi Allah. Karena betul saudara, surga itu diberikan kepada orang yang diridhoi, siapapun dia. Apabila diridhoi oleh Allah, maka berhaklah baginya surga dan kebaikan di dunia dan akhirat. Nah, ini adalah salah satu kunci-kunci. Itu kalau surur, memberikan kegembiraan kepada qalbil mukminin, hati orang-orang mukmin. Jangan bikin susah orang. Ya. Jadi yang terjadi kan kebanyakan gitu, seneng banget nyusahin orang lain. Ya. Seneng banget nyusahin orang lain. Kayaknya seneng gitu kalau lihat orang lain susah gitu. Ya. Hati-hati. Kesusahan itu akan berbalik kepada dirinya. Tapi kalau kita senantiasa menggembirakan orang lain, maka Allah gembirakan hati kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Begitu loh, semestinya. Kita ingin hidup bahagia, tapi tidak pernah membahagiakan orang lain. Kita ingin dicintai orang lain, tapi kita tidak pernah mencintai orang lain. Ya. Kita ingin dimudahkan oleh Allah, kenapa kita tidak pernah memudahkan urusan orang lain? Wa yufarrij anhu ghamma aw yaqdi anhu daynan aw yut'imuhu. Yaitu dengan cara menggembirakan orang yang bingung, wa yaqdi anhu daynan, atau membayarkan hutangnya. Menggembirakan dengan cara menghibur tentu. Kalau dia sedang susah, sedang sedih, hiburlah. Berikan harapan kepada dia, berikan optimisme kepada dia. Ya. Kuatkan hatinya supaya dia tabah dan bersabar menghadapi ujian itu. Ya. Kalau kita mampu, bayarkanlah hutangnya. Atau kalau kita punya, berilah dia makanan agar dia tidak lapar. Kasih. Ini yang paling Allah sukai. Ini yang paling Allah cintai. Ya. Memberi makan kepada yang lapar dan mengembirakan hati orang-orang yang sedang sedih, yang sedang menderita. Hiburlah dia, beri motivasi dia, gembirakan hatinya, berikan harapan tentang karunia Allah yang Maha Besar, termasuk kepada orang-orang pendosa. Kepada orang-orang pendosa berikanlah harapan bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, agar dia bergembira
dan mau untuk kembali kepada Allah dan bertaubat. Jangan sedihkan hatinya dengan mengatakan bahwa dosamu tidak diterima. Dari mana kita bisa berani mengatakan seperti itu? Karena zat yang maha pengampun adalah Allah, bukan kita. Nah, itu menggembirakan. Wan Ali bin Abi Thalib, dan dikatakan dari Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada ahadukumul hajata falyukabbir laha yawmal khamis wal yaqra idza kharaja min manzilihi akhirah surati Ali Imran wa ayatul kursi wa inna anzalnahu fi lailatul qadri wa umal kitab fa inna fiha hawaijad dunya wal akhirah." Ini dikatakan dari Sayyidina Ali bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, "Idza arada ahadukumul hajat," apabila seseorang menginginkan sesuatu, punya hajat sesuatu, falyukabbir laha yaumul khamis, maka hendaklah mulai hari Kamis. Apabila kamu punya hajat, punya keinginan, boga kahayang tentang sesuatu, maka mulailah dari pagi-pagi hari Kamis. Wal yaqra idza kharaja min manzilihi, dan hendaklah ketika kamu keluar dari tempatmu itu akhir surat Ali Imran, akhir surat Ali Imran. Cari dalam surat Ali Imran di ayat yang terakhir. Ya, itu baca pertama. Ketika keluar, katakanlah kita mau bisnis nih. Mau bisnis, ya, mulailah hari Kamis. Mulai hari Kamis, cocok deh, hari Kamis. Mulailah hari Kamis. Ya, ini ada di kitab. Ngapain lain? Mulailah hari Kamis, kemudian ketika keluar dari rumah, baca yang pertama akhir surat Al-Imran di ayat yang terakhir, kemudian wa ayatul kursi, baca ayat kursi. Kemudian baca wa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu, kemudian wa umal kitab, baca Al-Fatihah. Sudah. Pertama akhir surat Imran, ayat kursi, inna anzalna, kemudian Al-Fatihah. 4 ayat ini yang dibaca. Terakhir Al-Fatihah, baru keluar melangkahkan kaki. Fa inna fiha hawaijad dunya wal akhirah, karena di dalamnya itu ya, terdapat berbagai macam kebutuhan dunia dan akhirat. Subhanallah. Nih, dikasih kuncinya ya, biar sukses kita nih. Sukses mulia, sukses bahagia dalam segala urusan apapun di dunia ini. Karena ternyata banyak deh kebutuhan kita, banyak deh keinginan kita, banyak harapan kita. Betul nggak? Di dunia ini. Ayo ikhtiar, ayo berusaha. Nah, setelah kita tahu ilmunya, lakukan itu. Insyaallah Allah akan memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semua dalam menggarap atau menunaikan keinginan kita dan hajat-hajat kita, insyaallah. Nah, itulah saudara-saudara sekalian pada malam ini, alhamdulillah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan memberikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa melangkah dengan penuh keyakinan, melangkah dengan penuh harapan, dan tentu saja langkah ini disertai dengan ilmu dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langkah kita insyaallah benar di sisi Allah. Oleh karena itu juga maka langkah kita akan selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian kesempatan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.